Apalagi perempuan banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Gara-gara make up. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Itu. Semua serba palsu. Bulu matanya panjang palsu. Alisnya tebal palsu. Bibirnya merah palsu. Pipinya biru palsu. Pantatnya gabus. Puncak kesombongan kata Allah, mereka yang enggan sujud. Puncak kesombongan mereka yang tidak mau sholat. Ini saya lihat ini ibu-ibu banyak yang malas sholat. Muka-mukanya saya lihat ini. Kapan ibu-ibu banyak tidak sholat? Selesai haid. Dia bilang suaminya, biasanya kau cuma 5 hari haid. Ini kau sudah 7 hari belum sholat. Orang belum bersih. Dia bilang suaminya, kau bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat kok. Apa kamu kasih lihat? Ketawa baru dirinya nak kena ini semua ini. Ini. Apalagi perempuan banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Gara-gara make up. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Itu. Semua serba palsu. Bulu matanya panjang palsu. Alisnya tebal palsu. Bibirnya merah palsu. Pipinya biru palsu. Pantatnya gabus. Semua palsu. Hah? Apalagi ibu-ibu banyak dah sholat gara-gara pesta. Apa? Nih, jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada kuning, ada biru, abu-abu. Nah, kasih miring lagi sedikit di sini. Tuh ada yang miring-miring toh. Yang miring-miring barangkali miring otaknya. Ya? 14 pentulnya. Ada kayak pohon di belakangnya. Dah ikatlah di lehernya. Akhirnya dia bisa goyang lehernya begini. Dia pakai lagi roknya sempit. Dia bilang soalnya buru-buru kok. Ya, tunggu dulu pak. Beleng-beleng. Dia bilang soalnya pi kau sholat. Kau tiap tahun pi umrah. Pi sholat. Apa dia bilang istri? Sadar kok pak. Sadar saya suruh kau sholat. Pi kau sholat. Dia bilang, kau tidak lihat ini jilbabku. Gara-gara sholat jilbab tidak sholat. Ini semua ini. Ya. Kalau bapak-bapak tidak sholat kapan? Kalau dia pergi melaut. Apa dilarang sholat di tengah laut? Tidak ada. Apa dibenarkan boleh tidak sholat ketika melaut? Harus tetap sholat. Gimana kita mau sholat Ustaz? Kita tidak lihat apa? Kita tidak tahu arah kiblat Ustaz. Kita di tengah laut. Kau lihat matahari di mana terbenam. Kalau di sana terbenam ya sudah kau menghadap ke sana. Berdiri. Kalau kau perahu kecil duduk saja. Kalau mampu kau berdiri, berdiri. Sudah itu kau harap sana. Tiba-tiba perahu goyang. Kau tidak usah goyang-goyang juga. Ya. Ustaz, bagaimana kita mau sholat di perahu Ustaz? Kita bau oli, kita bau keringat, kita bau matahari. Allah tahu bapak lagi dalam keadaan kerja, boleh sholat bau oli. Baju saya kotor Ustaz, Allah tahu bapak lagi dalam keadaan kotor. Yang penting bapak tidak kena kencing bajunya dan tai. Boleh. Apa lagi? Apa lagi kau tidak mau sholat? Bilang apa? Saya jawab semua. Ayo. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Bagaimana cara sholat duduk? Lihat ini sholat duduk. Saya ajari nih. Anggaplah lagi di atas perahu. Atau di atas kapal. Atau di atas mobil. Sholat duduk. Begini caranya. Takbir. Allahu Akbar. Ruku. Kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamid. Sujud bukan cuma kepala goyang. Badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sholat duduk. Ustaz tidak bisa duduk, baring. Anggap di sana kiblat,
kepala di sini. Nah, beginilah, anggaplah ini kiblatnya, kepalanya ini. Ya, sudah, ini saja goyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepala sudah dikasih begini. Jelas. Saya tidak bisa begitu, Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu saja kau kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Boleh. Memang sudah begitu caranya. Mata pun sudah tidak bisa bergerak, Ustaz. Sholat dalam hati. Sholat dalam hati. Mana caranya sholat dalam hati? Semua bacaan sholat kau baca dalam hati. Tutup matamu, pejamkan. Tangan tidak bisa bergerak lagi. Mata pun, bibir pun tidak bergerak. Tinggal dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Sudah. Namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga itu, Ustaz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus. Bawa dikubur. Apa lagi? Jangan ketawa, saya serius ini. Demi Allah, saudaraku, tidak ada keselamatan kalian dapat kalau kalian tidak sholat. Tidak ada gunanya kau puasa. Itu kalau kau baik sifatmu, lalu kau tidak sholat, tidak ada gunanya itu baik sifatmu. Kan biasa orang bilang, tidak penting sholat. Tidak penting, yang penting hatimu dong. Biar kau sholat kalau hatimu busuk, tidak ada guna. Yang penting hatimu bersih. Tiba-tiba anak-anak muda berdiri dan bilang, setuju saya sama ini Bapak. Betul, karena dia juga tidak sholat. Kalau ada yang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling luruh akhlaknya. Nabi Muhammad paling baik tutur katanya. Tapi beliau tetap sholat beribadah kepada Allah. Apa alasannya? Bagi mereka yang tidak sholat, di akhirat kelak, Allah sampaikan, dah saat ini puasamu 30 tahun, ini hajimu 2 kali, ini sedekahmu, ini pembangunan masjidmu. Mana kuncimu? Mana kuncimu? Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada sholatmu, kau tidak bisa nikmati ini harta. Kau tidak bisa nikmati ini semua amal-amalmu. Kenapa? Tidak ada kuncimu. Maka demi Allah, mereka yang muslim merasa dirinya muslim, tapi tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Bahkan Nabi jelaskan, batas antara kekafiran dan tidak kafirmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Tidak ada agamamu mereka yang tidak sholat. Kristen jelas agamanya, Hindu jelas agamanya, Buddha jelas agamanya, Yahudi jelas agamanya. Islam tidak sholat, tidak jelas agamamu, kata Nabi. Maka kalau kau tidak sholat, tidak ada gunamu, meskipun kau puasa tiap tahun. Ini intinya ceramahku. Tidak ada gunanya kau semua baik sifatmu sama orang kalau kau tidak sholat. Apa susahnya sholat? Bilang, apa susahnya sholat? Kau dalam keadaan bersafir, jalan kau dari sini ke Tarantuka, 800 km, boleh kau sholat di atas mobil. Boleh sholat dalam mobil. Di atas perahu, kau sholat di atas perahu. Saya tidak bisa wudhu, tayamum. Tidak ada susahnya itu sholat. Tidak ada. Kalau Bapak tidak puasa, 3 tahun berturut-turut, taubat besok. 3 tahun puasamu yang lepas, kau bayar setelah kau taubat, tidak ada dosamu. Tapi kalau Bapak tidak sholat tadi subuh, bagaimana caramu bayar? Bagaimana caramu bayar yang tidak sholat subuh tadi? Tidak ada cara balasnya, kecuali kau tinggal suksaan neraka. Tidak bisa kau bayar sholatmu kalau sudah lepas. Gimana caranya? Saya sholat subuh, Ustaz. Kapan kau mau sholat subuh? Besok, Ustaz. Ya besok, saya buntu besok. Saya sholat 2 kali, lebih salah lagi. Makanya ketika kau tidak sholat, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Saya merantau, Ustaz. Sudah 30 tahun merantau dari Bima. Sampai sini tidak bisa hidup sukses. Sholatmu yang bermasalah. Saya sholat, Ustaz. Betul kau sholat, tapi kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat, Ustaz. Betul kau sholat, tapi tidak semangat. Rasanya tidak ketemu Tuhan, tidak senang ketemu Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas mustaqim.
an'amta alaihim ghairil. Siapa ajar kau sholat begitu cilaka? Allahu Akbar, kayak ditiup angin. Ada ya, Allahu Akbar. Pantas 20 tahun kau merantau cari nafkah, ndak bisa baik hidupmu. Kenapa sholatmu bermasalah? Mana ada orang baik hidupnya kalau sengsara, mana ada orang sengsara hidupnya kalau baik sholatnya. Percaya Pak, kalau baik sholat, kecil punya ruko, kecil. Kecil punya mobil, kecil jadi sarjana anakmu, kecil semua itu. Kecil jadi anggota DPR, Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Ya, ya, ibu, hah? Maka ibu kontrol sholatnya suaminya, bapak kontrol sholatnya istrinya. Istrimu pergi ke jalan, telepon ketika sudah duhur, ingatkan, bu sudah duhur. Kamu jalan sudah sholat dak? Bu pergi suaminya cari merantau, pak, kau di mana sekarang? Saya di warung kopi. Ini sudah duhur, sudah mau hampir habis asar. Kau sudah sholat dak? Itu namanya suami istri yang saling mengingatkan. Sudah sholat? Belum. Telepon lagi 5 menit yang akan datang. Kau sholat? Telepon lagi 10 menit yang akan datang. Nanti kau berhenti telepon kalau dia bilang, saya sudah sholat. Baru itu yang bagus. Ibu ndak usah cemas kalau anakmu pengangguran. Bapak ndak usah cemas kalau anaknya ndak punya kerja. Tapi cemaslah dan malu ketika anakmu sudah sarjana tidak tahu sholat. Malu kalau tidak tahu bahasa Inggris. Ndak malu kalau anaknya ndak sholat. Ya? Paham? Hah? Nah, yuk Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah,